Waktunya bersama dengan CNBC Indonesia, Pak Nixon, kita ketahui dalam beberapa waktu terakhir ini cukup banyak ya dinamika perubahan begitu ya dari sisi fiskal utamanya fokus pemerintah, kemudian juga dari sisi moneter juga ya ada penurunan suku bunga. Ini tentu berpengaruh cukup banyak kepada dinamika dari penyaluran kredit, termasuk dari KPR begitu ya. Belum lagi kalau kita lihat mungkin tidak hanya dari sisi kebijakan saja, tapi dari sisi daya beli masyarakat, kemudian kondisi masyarakat saat ini kan juga cukup banyak dinamika ataupun juga perubahan begitu, kondisi-kondisi yang cukup menarik untuk dicermati. Pandangan dari BTN berkaitan dengan keseluruhan kondisi ini seperti apa dan pengaruhnya kepada demand ataupun juga penyaluran KPR bagaimana? Ya, makasih Mbak. Yang pertama saya lihat di pemerintahan Pak Prabowo Gibran kan ada perbedaan yang cukup berarti dibanding sebelum-sebelumnya, itu adanya Menteri Perumahan. Itu juga sebagai tanda message bahwa ada niat mempercepat pertumbuhan atau perbaikan perumahan dan kawasan pemukiman. Itu yang pertama. Yang kedua, sinyal yang kedua kita lihat lagi pemerintah juga mulai menambahkan kuota KPR subsidi dari 200 ribuan biasanya menjadi 350 ribu. Dan ini pertama kali kuota KPR di atas 300 ribu. Yang ketiga, PPNDTP itu juga terus dan berlangsung. Kebetulan yang penambahan 2027 ini, sampai 27 ini, dalam satu forum saya mengusulkan ke Pak Menteri Keuangan. Karena ini salah satu stimulus atau insentif yang sangat diharapkan oleh sektor perumahan, karena perumahan seakan-akan ada diskon 10%, bebas PPN ya kan. Untuk nilai di bawah 2 miliar, atau sampai 5 miliar tapi 2 miliar pertamanya yang dibebasin gitu. Nah itu yang menurut saya juga stimulus. Yang keempat, kalau kita lihat Pak Purbaya juga kasih likuiditas ke perbankan, walaupun ini bukan buat cuma perumahan tapi ini secara umum. Ini juga menyebabkan likuiditas di market menjadi lebih longgar, ample, dan suku bunga yang tadinya mahal terlihat sekali grafiknya sekarang turun gitu ya. Cost of fund turun sehingga kita memiliki peluang untuk ekspansi lebih besar. Nah, dibanding tahun lalu memang likuiditasnya jauh lebih ketat gitu ya. Hari ini jauh lebih longgar gitu ya. Jadi kita memang lagi berupaya creating demand kita supaya kredit ini tumbuh. Itu karena adanya masuknya 200 triliun ke sistem perbankan. Nah, yang kelima juga kita lihat ada upaya-upaya perbaikan-perbaikan, relaksasi atau simplifikasi dari beberapa perizinan yang ada di sektor perumahan. Nah, ini memang sebagian besar masih berlangsung, tapi saya melihat dengan adanya Kementerian Perumahan, stimulus-stimulus tadi sih, niatan untuk bidang perumahan di pemerintahan Prabowo Gibran ini kelihatan sangat very strong lah. Jadi ini bukan cuma kerjaan sambilan, tapi ini salah satu kerjaan yang cukup besar yang harus diselesaikan di pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Ya, belum lagi program 3 juta rumah begitu ya. Betul. Ini juga akan menjadi fokus Presiden Prabowo Subianto di masa pemerintahannya. Nah, tadi berbicara berkaitan dengan kucuran dana pemerintah begitu 200 triliun rupiah masuk ke dalam sistem perbankan, tadi membantu likuiditas begitu seperti yang Pak Nixon sampaikan. Untuk BTN sendiri kurang lebih 25 triliun rupiah ya Pak ya. Serapannya sejauh ini seperti apa? Kita udah ngitung, jadi bulan lalu tuh sebenarnya kita nyerap 10,3-10,5 triliun di September akhir bulan. Cuma yang memang waktu itu yang kita klaim baru 4,5, tapi sebenarnya udah disebar 10,3-10,5 T. Nah di bulan Oktober ini kita kurang lebih 2 kali lipat dari kemarin, jadi sekitar 21-22 T. Memang dari awal kami sampaikan bahwa ini di November, sebelum November pertengahan ini pasti habis. Wow, ini artinya cukup cepat begitu ya Pak ya serapannya dalam waktu kurang dari 2 bulan begitu sudah lebih dari 80%. Sistem perbankan seperti itu Mbak, kalau ada opportunity karena likuiditas murah, maka dia akan create demand. Gitu ya, dengan nasabah-nasabah yang mereka miliki. Apa yang kami lakukan adalah pasti kami nurunin cost of fund,
Kedua, kami nurunkan suku bunga kredit juga jadinya. Ya, ya. Sehingga demand-nya mulai muncul gitu kan. Dan mereka tertarik gitu ya deal dengan kita. Nah itu yang kita lakukan selama 1 bulan lebih ini. Oke, oke. Dan Pak Purbaya juga menyebutkan begitu ya, bahwa ada opportunity nanti SAL yang ditempatkan di Bank Indonesia nanti akan kembali dikucurkan lagi begitu ya, di luar dari 200 triliun yang ada ini. Artinya apakah BTN butuh begitu Pak, siap menerima jika nanti ada kucuran baru? Karena sejauh ini masih ke BPD rencananya. Kalau dikasih liquidity sih kita senang-senang aja Mbak ya. Tapi kita juga pasti lihat kapasitas pertumbuhan kita sama ketersediaan SAL itu sendiri sisanya berapa gitu. Tapi kalau ditanya teman himbara lain malah bilang Pak saya perlu ditambah gitu, bahkan udah pada ngomong begitu gitu ya. Gitu Mbak. Oke, baik. Nah, apa yang menjadi concern utama dari BTN ya? Tadi di satu sisi dukungan dari pemerintah terus dirasakan ya, tentunya dari BTN, likuiditas, kemudian juga kebijakan-kebijakan, fokus pemerintah terhadap perumahan begitu. Tapi di satu sisi juga apakah ada concern tersendiri? Karena kita berbicara mungkin ekonomi secara makro begitu ya. Pertumbuhan ekonomi ini cukup menjadi pertanyaan ke depannya akan seperti apa, apalagi di tahun 2025-2026 begitu. Demand ataupun juga daya beli masyarakat ini juga masih menjadi concern begitu. Apa yang menjadi concern utama oleh BTN berkaitan dengan KPR masyarakat sejauh ini? Ya ada 2 Mbak. Yang pertama dari sisi KPR program pemerintah, memang kita udah mengusulkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian PKP, kan persoalan rumah tuh ada 2 di Indonesia. Satu backlog jumlah rumah ya, yang perlu dibangun karena ada keluarga-keluarga yang belum memiliki rumah. Ya, angka backlog kalau ngelihat data kan masih besar. Di berapa begitu Pak? Kurang lebih 9, juta keluarga gitu ya, 9, juta rumah. Yang satu lagi adalah isu mengenai kualitas rumah. Ya, jadi udah ada rumahnya tapi tidak layak huni. Apakah karena dinding, atap, lantai atau MCK gitu ya. Ini macam-macam persoalan yang terjadi. Nah berdasarkan data kurang lebih hampir 19 berdasarkan kriteria rumah layak huni yang masih di bawah itu 19 juta rumah. Nah kalau menurut saya program pemerintah harus diperluas, itu yang pertama. Ya, solusi yang pertama yaitu terutama sekarang orang seakan-akan dapat subsidi itu harus beli rumah. Ya. Nah, harus dikeluarkan juga paket subsidi orang kalau mau renovasi rumahnya yang tidak layak tadi. Ya. Jadi rumahnya jadi diperbaiki sehingga kawasan kumuh itu berkurang. Ya. Ya memang persoalan kawasan itu luas, tapi dimulai dari rumah lah, gitu ya. Jadi KPR subsidi juga boleh direct ke orangnya, gitu ya, yang sudah memiliki rumah tapi jadi nggak layak huni. Kedua, banyak juga rumah tangga di Indonesia yang tinggal satu rumah 2 keluarga, dia dengan orang tuanya gitu ya. Nah itu juga menurut saya butuh perluasan misalnya, jadi bangun rumah. Jadi nggak cuma beli, tapi bisa buat bangun rumah atau renovasi rumah. Itu perluasan pertama. Dan segmen itu ada 19 juta Cukup rumah. besar. Cukup besar sekali. Nah ini yang belum ada rule dan regulasinya ke sana. Nah itu yang kita usulkan terus sekarang. Kita harus berani masuk ke kualitas rumah. Nggak cuma bangun rumah untuk yang belum punya rumah, tapi juga ditambah dengan KPR khusus untuk renovasi atau bangun rumah.